Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam sehat semua, salam sejahtera. Semoga kalian pada dalam keadaan baik-baik dimanapun kalian berada. Thank you for joining me today, ya kan? Let's go. Dalam kesempatan ini aku mau membahas tentang EB3 visa. Ya, itu apa itu EB3 visa itu Om? Visa kerja untuk imigran berbasis permanen residen. Jadi kalau Anda mendapatkan visa ini, lolos visa ini, Anda langsung bisa mendapatkan green card. Right? So menarik, right? Betul. Ini menarik, ini sesuatu yang menarik aku pikir dibahas dalam kesempatan ini, ya kan? Mungkin saya pernah ya bahas tentang EB3 visa ini dulu, tapi tak apalah ya kan, kita ulas lagi mungkin karena saya ada pertanyaan kemarin tuh dari temen yang menanyakan tentang hal ini, tentang kebenaran visa ini, itu gimana ceritanya, ya kan? So mau kita ulas, mau kita bahas Uncle Wayne way. Biar mudah dimengerti, ya kan? Begitu kadang kan. Oke, seperti biasa saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe, ya kan? Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Wayne, saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Seperti biasa dalam channel saya ini mau saya membahas tentang visa atau tinggal di Amerika itu gimana, ya kan? So kalau Anda ingin konsultasi khusus gratis, Anda bisa hubungi saya di Instagram saya, Mi Amigo Love to itu Instagram saya. Dan kalau Anda ingin komen, Anda ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, welcome, tulis komen di bawah ke pengalaman. Thank you so much, ya kan? So ada teman yang bisa mengerti, ada teman yang bisa terbantu. This is main of this channel I make. Tujuan saya untuk bikin channel itu agar bisa membantu teman-teman yang ingin ke Amerika atau ingin mengetahui tentang gimana pengalaman hidup di Amerika dari sisi secara hukum, secara apa legali atau ilegali, ya kan? Oke, kita teruskan ceritanya, ya kan? Sekali lagi dalam percakapan ya, video-video yang saya buat itu selalu kok kenapa ya kita selalu membahas tentang visa-visa turis, ya kan? Apakah kok kayaknya tidak ada lagi visa yang lain untuk ke Amerika bagi orang Indo, ya kan? Sebenarnya banyak sekali visa yang bisa kalian atau Anda apply untuk datang ke Amerika. Ya. Misalkan ada kan visa student, ya kan? Itu ya memang untuk spesifik student yang ingin ke Amerika, tuh bisa terus visa artis, visa macam-macam, ya kan? Terus lah ini makanya saya akan membahas tentang EB3, ya kan. EB3 itu memang apa? Ini salah satu cabang dari jenis visa EB. Itu EB itu ada EB1, EB2, EB3, EB4 sampai EB5, ya kan. Nah itu bisa dikembangkan juga sampai setiap EB itu nanti ada misalkan kan bisa dikembangkan sampai ada beberapa lagi visa-visa karena untuk anak, untuk istri atau untuk family member yang mau ngikutin visa EB ini, ya kan. Jadi banyak sekali dari visa situ. But the main require untuk visa EB ini memang untuk really skillful, really profesional,
orang yang punya pekerjaan, orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan yang eksepsional baru bisa ngeplay visa EB ini, ya kan? Nggak semua orang, oke? Kayak yang EB1 ya kan, itu paling enggak Anda harus profesor atau profesor doktor atau yang punya skill di bidang saintis, ya kan, itu bisa ngeplay EB1. EB2 juga begitu. Anda punya degree S3 ke atas, Anda punya kemampuan yang tidak dipunyai orang lain, jadi Anda punya sesuatu pekerjaan yang hebat, dan hebatnya itu kayak apa ya, kayak dokter kayak begitu itu ya kan, kayak spesialis, dokter spesialis, itu Anda bisa ngeplay EB2 ya kan. Terus EB3 ya, ini apa, EB3 ini agak ringan ya, maksudnya Anda memang harus punya skill, harus punya kemampuan khusus ya, misalkan kayak perawat, kayak guru, kayak tukang spesialis tertentu, dan Anda harus paling tidak punya pengalaman kerja itu 2 tahun. Oke. 2 tahun paling minimal itu pula punya pengalaman kerja. Itu untuk bisa ngeplay visa EB3. Oke. Lah EB4 itu apalagi? EB4 itu juga untuk yang lain. Dan sampai EB4 itu ya, misalkan EB4 itu yang spesial ya kan, kayak pekerja, misalkan kayak pendeta-pendeta atau apa itu, religious thing, atau mungkin Anda kiai atau apa, penceramah agama, itu bisa pakai EB4. Terus EB5 itu untuk investor ya kan, itu bisa kalau Anda mempunyai uang mau investasi di Amerika, Anda bisa ngeplay EB5 ya kan. Ya paling enggak punya 1 miliar, 1 million US dollar, itu bisa Anda apply untuk investor ke Amerika ya kan. Dan Anda punya beberapa employee, mempunyai beberapa pekerja perusahaan itu bisa Anda ngeplay EB5 ya kan. Let's go bahas tentang EB3 ya kan, karena hari ini memang aku mau membahas EB3 ya kan. Kenapa? Seperti yang aku bilang itu, ini karena ada teman ya kemarin itu tanya, Om ini dia kirimkan foto ke aku, terus foto ini tentang apa, tentang seminar ya kan. Kayaknya ada orang yang mengadakan seminar bagi siapa yang tertarik ingin ngeplay EB3 visa. And then aku tanya, teman-teman, lah ini biayanya berapa untuk mengajukan semuanya ini ya kan. Dia bilang biayanya itu $5.000 dibayar awal, and then kalau udah lulus, udah dapat visanya, bayar lagi sisanya sampai total sekitar 15.000 US. And then, so makanya dia bertanya, Om apakah ini benar tentang visa ini ya. Dan memang visa ini memang benar ya, memang benar adanya. Oke. And then dia bertanya, lah kalau ngeplay visa ini bayarnya berapa Om yang sebenarnya? Memang untuk ngeplay visa ini, EB3 ini, kita cuma bayar sekitar $350 ya kan. Terus dia bertanya, lah kok jadinya kok mereka ini kok minta bayaran sampai 15 juta kalau total ya kan. Well, memang visa ini menarik sekali ya. Karena apa?
sebagai orang ya 15 juta itu 15.000 US itu tidak banyak ya kan, bagi orang yang ingin ke Amerika, ingin tinggal di Amerika. Tapi bagi seseorang 15.000 US itu banyak sekali ya. Berapa? Sekitar 450 juta ya kan, kalau dikurskan untuk uang sekarang sekitar segitu. So dengan kadang orang berpikir dengan uang 450 juta Anda udah dapat green card kan. So mereka berpikir this is the cheapest way, right? Karena pasti ya, kadang berpikiran itu begitu ya kan. Well, memang ya seperti tadi bayarnya itu memang tidak mahal kalau visanya, tapi prosesnya ini memang prosesnya, oke? Prosesnya itu memang mahal karena apa? Untuk ngeplay visa EB3 ini, ya kan? Anda itu perlu sponsor. Jadi Anda harus punya sponsor yang nyponsorin Anda ke Amerika, ya kan? Misalkan Anda perawat, ya kan? Lah, pihak sponsor Anda paling tidak orang yang punya klinik, ya kan? Orang punya klinik atau rumah sakit di Amerika karena kekurangan pekerja atau begitu ceritanya, sehingga Anda di hiring sesuai kemampuan Anda. Lah, pihak sponsor ini untuk bisa menarik atau mengangkat Anda dari Indo, mereka itu harus ngeplay yang namanya labor certification. Nah, labor certification ini dikeluarkan oleh pihak Departemen Pekerja, Department of Labor di Amerika. Ya, itu bayarnya mahal. Aku dengar itu sekitar 4.000 sampai 5.000 untuk mendapatkan itu, ya kan. Makanya the rest is ya mungkin kalau kan pasti perlu lawyer ya kan, paling enggak ya 2.000 sekitar segitulah total ya, sekitar total dan tetek bengeknya ya sekitar 8.000-an lah mungkin ya kan. Makanya kalau ada orang yang minta Anda uang sampai sekitar 15 juta ya 15.000 US ya maklum, namanya orang bikin uang, emang ingin cari uang juga ya kan. But the thing is begini, itu semua itu terserah Anda ya kan. Memang apa ya, ini ya gini, tinggal terserah Anda itu percaya atau tidak dengan orang yang ngurus atau memproses visa ini. Karena apa? Karena terus terang aja, karena untuk bisa lolosnya mendapatkan visa ini sangatlah slim. Ibaratkan itu cuman 2% kemungkinan Anda bisa lolos. Itu. Cuman 2%, less than 5% pokoknya. Itu kemungkinan lolosnya. Jadi ya karena prosesnya juga lama. Prosesnya itu bisa nunggu 2 sampai 3 tahun. Ya memang kayak proses awalnya itu kayak gampang ya kan. Oh, begitu Anda ngeplay ini kan, Anda ngisi persyaratannya kan, ya pasti dibutuhkan KTP, kartu keluarga, kelakuan baik, sertifikat kerja Anda, bukti bahwa Anda memang punya pengalaman itu, umur, semuanya kan. Itu diserahkan juga, akhirnya nanti ngisi di S260 kan ya, di S260 ya kan. And then juga ngisi ya formulir-formulir yang lain itu nanti diserahkan ke siapa yang ngurus, and then diserahkan ke labor department.
begitu mereka menerima pembayaran, okay, Anda akan diproses. Nah, pembayaran itu yaitu sekitar 4.000-an dolar itu tadi. Okay. Nah, prosesnya itu habis itu nunggu. Nah, apakah itu tadi pertanyaan, apakah pasti mendapat? Itu belum tentu, karena mereka bisa deny anything. Misalkan Anda kurang surat apa, akhirnya dia bilang, oh maaf ini kurang ini, ya kan? Akhirnya Anda ngirimi surat lagi. Kadang and then itu waktu, ya aku bilang itu waktu itu yang memang harus Anda berkelahi dengan waktu, ya kan. Jadi prosesnya itu lama. Kadang uang udah menyerahkan uang 5.000 dolar, and then cuma mendapatkan surat tanda bukti, terus habis itu kalian nunggu waktu. Dan ya seperti saya bilang tadi, kemungkinan besar Anda ditolak itu, kemungkinan Anda diterima itu sangat kecil. Tapi ibaratnya ini juga nunggu lotre, ya kan. Nah, untungnya ya bagusnya lotre, kalau yang ikut lotre itu kan gratis. Ya. Yang ikut lotre itu gratis, ya kan. Anda nggak bayar apa-apa, tapi ini Anda harus bayar uang dulu untuk bisa diproses. Nah, ya makanya hati-hati saja, ya kan. Di mana-mana sekarang ini orang untuk mencari uang itu akalnya macam-macam, ya kan. Seperti halnya aku bilang, keinginan orang untuk pergi ke Amerika di Indonesia itu sangat besar. Ya, aku harapkan Anda berpikirlah yang lebih matang, dan semoga info yang saya berikan ini akan memberi pertimbangan kepada Anda yang ingin ngeplay tentang EB3 visa, ya kan. Karena ya apakah mereka itu nipu-nipu, yang orang-orang yang ingin bantu itu, ya mereka tidak nipu, tapi mereka itu orang pinter. Aku bilang karena karena Anda tidak akan tahu, ya kan, kalau uang udah masuk, ya kan. Kalau udah uang masuk, nah, dan Anda dijanjikan, nah masih nunggu proses. Nah, prosesnya ini unlimited, unlimited time. Jadi kalian nggak bisa bilang, oh gini kapan? Ya dia pasti ya orang yang menguruskan ini bilang, oh ya masih nunggu proses juga, gitu kan. Karena semua itu bukan di keputusan orang yang membantu ini, kan. Nggak bisa kamu nyocok-nyocoki ke pihak US atau konsulat ini tidak ada. Kalau mereka udah menerima uang, mereka kasih kamu receipt penerimaan uang, ya udah. Akhirnya dia bilang nunggu proses, ya kan. Ya mungkin setahun atau 2 tahun lagi Anda mendapat surat, ataupun bahkan Anda tidak akan pernah mendapatkan surat apa-apa, karena dengan alasan nunggu proses ini tadi, gitu. It's really lucky memang kalau memang betul mendapatkan tanggapan, and then Anda mendapatkan jawaban secepatnya, Anda sungguh-sungguh beruntung, ya kan. But memang semuanya itu ada prosesnya. Okay. Lah, apakah ada orang yang mendapatkan Ya, ada juga memang. Ada orang yang mendapatkan itu. Kedua lagi, apakah saya bisa ngeplay kalau saya sudah di Amerika? Bisa. EB3 ini bisa Anda apply jika Anda udah di Amerika, misalkan Anda bekerja jadi chef atau jadi apa, ya kan. Anda bisa apply EB3 ini. Maka aku rasa akan lebih gampang juga, karena kan Anda bisa sambil jalan cari uang, ya kan, untuk membayar uang segitu itu. Karena yang penting dari proses ini adalah pihak sponsor, ya, pihak sponsor itu tadi, ya kan. Jadi ya ini prosesnya hampir sama dengan H1B, ya kan, kayak H1B, tapi ini most ke skill yang lain. Kalau H1B itu
Kayak biasanya pekerja-pekerja kantor atau apa itu pakai H1B. Tapi ini EB3 ini ke arah orang yang punya skill, kayak ya aku bilang skill yang pekerja skill kayak begitu, bukan kayak orang kantoran kayak gitu, enggak biasanya itu kan. Oke, anyway ya terima kasih atas waktunya. Oke, nanti aku sambung lagi ceritanya tentang EB3 ini ya kan. Kayaknya enggak cukup waktu karena saya cuma batasi sekitar 20 atau beberapa menit untuk upload video, jadi mungkin aku bahas lagi. Dan kalau ada pertanyaan tulis di bawah ya kan, nanti aku jawab. Akan aku bikin video lagi selanjutnya, persyaratannya exactly apa saja untuk bisa ngeplay ini, dan qualifying whatever yang lain akan saya jelaskan di video selanjutnya kalaupun Anda ingin saya memperpanjang ini cerita. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, kasih thumbs up, dan jaga diri baik-baik. Oke, have a nice day, bye.